dari soal kita lihat posnya ini 2, 3, 6, 4, 9, 12 dan B nya dan karya 0, 1, 8, 11, 10. Nah selanjutnya kita membuat tabelnya seperti ini, seperti biasa. Lalu kita masukin ini pos. Selanjutnya kita masukin posnya, pos nolnya sini, ini, lalu ini. Nah setelah itu downcan-nya sini, lalu di sini, di sini, di sini. Nah setelah itu kita kelompokkan dari ini dengan bawah ini 8 gerbang. Selanjutnya ini 4. Selanjutnya ini untuk penyelesaian sederhananya. Nah ini karena ini 00 jadi C plus D. Selanjutnya ini dengan yang atas menjadi B. Selanjutnya ini menjadi A plus D. Nah penyederhanaannya berarti dalam kurung C plus D plus B terus A plus. Akan hasilnya ke dalam Keymap. Nah, di sini untuk tugas saya di sini yaitu untuk pos ya. Pos yaitu product of sum. Nah, di sini itu bagaimana cara kita merubah dari kalimat ini yang awal ini F A B C D itu dengan 3 variabel ini yaitu A, B plus D dan A plus C plus D. Nah, di sini untuk hasilnya ini ya. Nah, di sini karena terlalu panjang, di sini saya jelaskan dari hasil untuk penjelasan pos dan merubahnya. Nah, di sini untuk hasilnya saya sudah dapat, ntar saya akan di akhir video akan difotokan. Nah, di sini kan intinya itu cara merubahnya itu bagaimana kita menambahkan variabel yang sisa tanpa merubah bentuk aslinya. Nah, di sini kan seperti contohnya saya mempunyai fx x kali y dikali z sama dengan x ditambah y adsen dikali x tambah z. Nah, di sini untuk yang pos itu yaitu 1 bernilai adsen. Untuk angka 1 bernilai adsen. Nah, di sini kita masukkan dari variabel yang atas dulu ke sini dan kita bagaimana cara menambahkan variabel ke depannya tanpa merubah bentuk aslinya. Nah, ini seperti contohnya x ditambah y adsen ditambah 0. Nah, apapun yang ditambah 0 itu akan hasilnya dia sendiri. Nah, di sini saya menggunakan hukum komplement. Nah, di sini akan jadinya x ditambah y adsen ditambah z adsen. Nah, di sini menggunakan hukum komplement dan untuk hasilnya ini kita dipisahkan, ini masuk ke sini z yang pertama, terus yang z kedua itu masuk sini. Jadi hasilnya x ditambah y adsen ditambah z terus dikali x ditambah y adsen ditambah z. Nah, di sini untuk hasil yang variabel pertama. Terus untuk hasil yang variabel kedua, di sini saya juga menambahkan lagi x ditambah z sama dengan x ditambah z ditambah y adsen. Nah, ini kenapa kak y adsen itu sama aja kayak yang ini, x ditambah z ditambah 0 itu hasilnya untuk sama saja, yaitu hasil dari dia sendiri. Nah, di sini untuk saya komplementkan lagi menggunakan hukum komplement, ini hasilnya ini. Kita harus masukkan karena ini y-nya yang belum ada ya, nih x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y adsen ditambah z. Nah, terus untuk kesimpulan kita masukkan dari dua ini. Nah, dua ini kita masukkan ke dalam simpulan. Jadi fx yz sama dengan f ditambah y adsen tambah z. Nah, ini kesimpulannya ini dimasukkan sini, ini dimasukkan sini, terus ini ke sini dan ini ke sini. Nah, ketika sudah di sini kita mencari yang sama. Ketika ada yang sama kita coret aja. Nah, karena ini x ditambah y adsen ditambah z sama juga ini. Nah,
Ini kan soalnya soal stop 046712 8. Kita masukin di sini 1, terus di 4, 6, 7, 12, 8. Terus downcarenya di 2, 13 dan 12. Sekarang kita blokin 4 ini sama 4 ini. Dan ini jadi C aksen D aksen, terus ini jadi A aksen B. Jadi bentuk sederhananya A aksen B tambah C aksen B aksen. Cara mengonversikan string genap ke bentuk biner, oktal, dan hexadesimal. Yang pertama adalah ke bentuk biner. Nah, ke bentuk biner ini saya menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan yang 2 pangkat 0 itu bernilai 1 sampai ke 2 pangkat 1 yang bernilai 256. Jadi yang pertama itu G kecil. Nah, G kecil itu pada tabel arsip bernilai 103. Cara pekerjaannya adalah pada jika 256 itu kan lebih dari 103 maka sebenarnya ditulis 0, dan ini juga bisa dapat ditulis 0. Terus yang selanjutnya itu ada 64 kan bagian dari 103, maka ditulis 1. Jika dan 32 itu 64 ditambah 32 menghasilkan nilai 96. Nah, nilai 96 itu masih kurang dari 103 maka dapat ditulis 1. Lalu selanjutnya 16. 16 ini jika ditambah dengan 96 menghasilkan nilai lebih dari 103 maka 0. Lalu 8 ditambah 96 menghasilkan nilai lebih dari 103. Lalu selanjutnya 4 ditambah 32 tambah 64 menghasilkan nilai 100, jadi dapat tulis 1. 2 ditambah menghasilkan 102 itu 1, dan 1 menghasilkan 103 itu 1. Jadi bidang dari G itu 1100 111. Nah, cara pengerjaan huruf yang lain itu sama aja, tinggal masukin aja. Kalau misalnya dia ada, dimasukkan 1, jika enggak dimasukin 0. Lalu selanjutnya itu pengubahan dari biner ke oktal. Nah, biner ke oktal itu caranya adalah mengkelompokkan nilai biner jadi 333. Nah, di sini kan nilai binernya ada 7. Nah, tinggal ditambahin aja di depannya biar yang terakhir ini presiden, jadi dianuin dari belakang 1 dapat nilai 7 dari mana. Dan 1 ini kan di 1 yang pertama ini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 2 itu 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 1 tambah 2 tambah 4 menghasilkan nilai 7. Dan selanjutnya ini sama aja, nih 2 pangkat ini tidak ada, dan yang ketiga ini 2 pangkat 2 itu menghasilkan 4. Keempat yang ini yang ada hanya di pertama 2 pangkat 0 menghasilkan nilai 1. Maka nilai oktal dari G kecil ada 147. Selanjutnya itu sama aja, makanya selanjutnya itu kuantitasnya sama aja, maka nilai oktal dari genap adalah 147, 145, 105, 156, 161, 141, 120. Cara penulisannya adalah ditulis semua dan tambah spasi. Yang selanjutnya adalah hexadesimal. Nah, nilai hexadesimal ini sama aja dengan oktal, cuma bedanya di sini dikelompokkan menjadi 4. Nah, kayak pada yang pertama adalah G kecil. G kecil ini memiliki biner 1100111. Nah, biar yang di akhir itu tidak kurang, maka ditambahin 0 aja. Jadi saya penjatuh dari belakang 1110 itu dikelompokkan. Jadi seperti yang tadi ya, 1 ditambah 2 ditambah 4 itu menghasilkan nilai 7. Yang selanjutnya 2 ditambah 4 itu menghasilkan nilai 6. Maka nilai hexadesimal dari G kecil adalah 67. Selanjutnya pada yang ini itu kenapa dapat bernilai E? Karena pada tabel hexadesimal 14 itu bernilai E. Jadi bernilai E. Lalu maka dari itu nilai hexadesimal dari genap adalah 67, 65, 45, 6, E, 41, 61, 50. Cara penulisannya adalah ditulis semua tanpa spasi. Jadi itulah penjelasan dari saya, mohon maaf masih banyak kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di soal nomor 2, kode genap, nomor 2 soalnya sederhanakan fungsi berikut menggunakan hukum aljabar Boolean dan gambar gerbang logikanya setelah disederhanakan. Nah, jadi yang pertama ada fungsi f, x, y, z sama dengan x, y, unar z plus x unar y unar z plus x unar y z plus x, y, z plus x, y, z unar. Nah, jadi yang pertama kita lakukan, karena di sini ada y unar z yang sama di 2 ini pertama, kemudian di setelahnya juga ada YZ yang sama dan X-nya saja yang berbeda. Berarti kita bisa lakukan hukum distributif dan bentuknya menjadi Y unar Z dalam kurung X plus X unar tutup kurung plus YZ dalam kurung X unar plus X tutup kurung plus X YZ unar. Nah, setelah kita lakukan hukum distributif, yang di dalam kurung ini bisa kita jadikan satu dengan menggunakan hukum komplement. Berarti menjadi
Y uner Z dalam kurung 1 tutup kurung plus YZ dalam kurung 1 tutup kurung plus X YZ uner. Nah, setelah itu kita bisa hilangkan satunya dengan menggunakan hukum identitas. Jadinya berarti Y uner Z plus YZ plus X YZ uner. Setelah itu di sini ada yang sama lagi, yaitu Z-nya. Berarti kita lakukan lagi seperti yang di atas, hukum distributif menjadi Z dalam kurung Y uner plus Y tutup kurung plus X YZ uner. Nah, kita ubah lagi di dalam kurung ini menjadi satu dengan menggunakan hukum komplement. Berarti menjadi Z dalam kurung 1 tutup kurung plus X YZ uner. Setelah itu kita hilangkan satunya menggunakan hukum identitas. Dan hasil sederhananya menjadi Z plus X YZ uner. Kemudian untuk gerbang logikanya, gerbang logika yang pertama yaitu Z plus X YZ uner. Z kita jadikan 2 di sini, dia menjadi Z biasa dan juga Z melalui gerbang NOT yang ada di sini menjadi Z uner. Kemudian X-nya itu kita masukkan dalam gerbang N, begitu juga dengan Y-nya, dia menjadi XY. Setelah itu XY-nya dan juga Z uner kita masukkan ke gerbang N menjadi XY Z uner. Kemudian XY Z uner dan Z kita masukkan ke dalam gerbang OR menjadi Z plus XY Z uner. Jadi yang B ada fungsi ABCD, soalnya dalam kurung ABCD